Baik, untuk berikutnya Oke, ada mau satu lagi. Oke, ada satu lagi. Insya Allah ada seorang sahabat kita yang ingin berbagi juga di kesempatan ini. Beliau lebih senior dari Alfi. Beliau juga kuliahnya dulu di gak jauh-jauh dari seni ya. Dan alhamdulillah ketika beliau mengenal bahwa musik itu haram, beliau langsung meninggalkan musiknya, lalu beberapa pekerjaannya yang menyangkut tentang menggambar makhluk hidup. Di situ teman kita, Andri Asyari, silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Andri, sekarang setelah sudah meninggalkan musik tapi terus dirongrong oleh orang-orang itu, bagaimana rasanya? Happy, tetap bahagia terus ya. Sebenarnya ini saya ngelihat ini malah merinding banget nih, yang datang banyak banget. Lebih merinding dari manggung nih. Pertanyaannya apa, Pan? Afwan. ini akibat musik ya. Iya. Siapa namanya? Andri. Bang Andri. Kapan meninggalkan musik? Nah, kalau saya dibanding Alfi dan teman lain, saya mungkin paling newbie, paling baru ya. Baru Desember kemarin. Masya Allah. Itu gara-garanya sejak saya hijrah, saya juga hijrahnya telat, baru 2 tahun gitu. Sejak saya hijrah, saya tuh kebetulan kan kerja freelance. Jadi kalau pagi tuh entah kenapa jadi sering datang ke kajian, malah jadi hobi gitu, jadi ketagihan datang kajian. Nah, terus ada teman saya, salah satu panitia itu, dia selalu supply buku terus, dia kayak ngeracunin terus, enggak kayak mau ngejebak saya, cuman enggak sama sekali, enggak ada yang bilang ke saya musik itu haram. Nah, pada suatu saat dia bilang, nih ada nih kajian, ustadznya bagus, namanya Ustadz Nuzul waktu itu dari Radio Roja. Saya datang, tadinya kan saya masih kajian yang gaul-gaul gitu, Pondok Indah gitu kan. Akhirnya saya datang ke kajian ini, habis setelah kajian saya pulang tuh biasa saya jadi gara-gara disuplai buku, saya jadi haus ilmu gitu, nyari buku juga. Sebenarnya waktu saya, karena pekerjaan saya waktu itu ada 3 soalnya pekerjaannya maksudnya. Yeah. Yang satu saya menggambarnya kebetulan makhluk hidup, kedua asuransi. Nah, sebenarnya saya waktu itu mau cari bukunya Dr. Erwandi ya tentang halal haram, harta haram, iya itu benar Pak Ustadz. Yeah. Pas lagi cari itu bukunya nggak ada, adanya buku apaan nih buku? Itu yang Ustadz Yazid itu ya, hukum. Iya. Hukum lagu musik iya, dan nasyid. Ini buku apa nih? Kok langsung saya beli aja. Saya beli, pulang ke rumah. Itu agak deg-degan tuh bukanya. musik. Kok deg-degan kenapa? Karena ya pasti semua sama lah, kita semua dari kecil udah dengar musik gitu. Oh, takutnya wah jangan-jangan haram nih, jangan-jangan haram. Dan benar gitu maksudnya pertama berarti, sebentar Bang Andri, berarti ya, kata haram di dalam diri itu memang ada ya? Ada ya, artinya masih mempercayai bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau diharamkan ya saya manut aja gitu. Nah, ini yang sebentar ya. Ini yang saya ingin tuju, bahwasanya itu fitrah manusia. Fitrah manusia ketika Allah Subhanahu wa taala, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan padanya manusia. Bahwasanya dia mengenal ada Rabb, dia mengenal bahwasanya dia adalah Allah adalah penciptanya, dia adalah hambanya, makhluknya. Kapan Allah melarang saya paling minimal, paling takut minimal. Meskipun itu nanti dilanggar dulu. Ya. Nah, ini para ikhwas sekalian, sebenarnya itu fitrah. Kita mengakui penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah. Makanya saya tertegun ketika beliau tadi mengatakan bahwasanya haram enggak ya gitu. Nah, lalu kemudian standar ya pasti kita nyari dalil dulu kan. Alhamdulillah kan halaman pertama dalil-dalil. Oh, oke. Saya alhamdulillah saya selalu diberi kemudahan sama Allah. Sejak saya hijrah tuh saya kan jadi mulai belajar sholat lagi dari awal. Sholatnya cara Nabi. Jadi ya sekarang saya ngikutin semua apa yang diikutin Nabi aja saya ikutin. Sekarang begini, hubungan Bang Andri dengan kawan-kawan seprofesi waktu itu, tentunya ada dong perubahan, ya.
Mungkin ketika ini saya ingin sholat dulu. Oh, iya, Kira-kira menanggapi itu gimana gitu? Kalau Pada waktu itu lah ya. Pada waktu itu sih mereka menghormati ya. Dulu sih ya tiap manggung tuh emang saya selalu sholat dulu. Sebelum manggung sholat dulu. Biasanya isya tuh kan kalau manggung malam tuh. Gue sholat dulu deh gitu. Oh ya udah mereka ngerti gitu. Gitu udah terus. Baik. Setelah Andri ini, beliau dari salah satu scene indie, mungkin bagi yang dulu juga masuk ke dalam dunia indie, insya Allah ini adalah senior di indie. Oh bukan. Alfi ngefans sama beliau, saya juga ngefans sama beliau pada saat itu.